tuh 2004 deh. Dulu album pertama tuh 2004. 2004. Warner dulu dia. Iya kan, Warner 2004. Terus jadi Juliet. Gua aja masih 14 tahun tuh. 2004? Iya. 5 tahun gua kalau lu mau tahu. 99 gua. Gua tua juga sih. Tua juga. 2004 terbentuklah Juliet nih. 2004 iya tuh. Juliet dulu tuh. Tuh pas era-era apa ya? Digital lagi mau merambah tuh. Lagi dulu RBT. Oh, Ringback-Tone. Ringback-Tone dulu Oke. era digital itu era-era fisik udah mulai amburadul tuh. Udah banyak toko yang tutup waktu itu emang. Oke. Jadi orang udah pada fokusnya ke Ringback-Tone itu digital ya. Belum ada Spotify streaming belum ada. Belum ada. Belum ada dulu. Oke, ini jadi buat warga-warga yang nggak tahu RBT, Ringback-Tone itu kalau misalnya lu dulu berlangganan satu lagu, jadi kalau misalnya lu nelpon orang, terus ini salah satunya ya, lu nelpon orang terus orangnya belum ngangkat, nah lagu itu yang keputer. Jadi lu dengerin lagu itu dulu sampai orangnya ngangkat. Jadi kalau misalnya kebetulan lagunya yang lu suka terus orang yang ngangkatnya cepet, lu benci pasti sama orangnya. Karena lah baru mulai lagunya, lu jangan ngangkat dulu. Ya, udah banyak yang rusak kan. Oke. Karena moral kita, masalah kita kan masalah the lack of moral semua nih kan. Masalahnya emang udah belaga gila. Betul, Belgia ya. Belgia, ya benar. Jadi udah menurut gue kadang-kadang kita semuanya banyak yang menurut gue ya, kalau gue pribadi gue nggak terlalu peduli gue sebenarnya namanya kayak politik gitu. Cuma kalau udah kondisi kayak gini kan kayak gimana gitu, jadi mau nggak mau kayak gengges banget, ganggu banget kan. Gengges ya. Zaman dulu kan. Jadi ini apa sih dia mau nggak mau tuh orang jadi kayak mau apa? Jadi kepancing gitu kan. Orang yang dari tidak kepeduliannya sama politik jadi karena kondisi kayak gini. Ini apa-apaan sih dia? Iya, betul. Ganggu banget sih. Dia lagi. Itu lagi. Emang gua nggak tahu itu mungkin apa bikinan apa gimana, cuma kan ini kan ganggu banget nih kayak kacau banget itu. www.synchronize.radio.com warga-wargi. Seperti janji gue tadi di awal siaran, gue jadi jam 5 gue nggak bakal siaran sendirian. Ini gue siaran sama abang-abang gue yang dulu nemenin gue sebenarnya pas gue SD gitu. Dia masih muda. Oh, dia juga masih muda ya. Iya. Yang satu doang berarti yang abang-abang gue. Dari dulu kalau misalnya gue nonton TV pulang sekolah gitu, nah lagu-lagu mereka sebenarnya yang ada di TV-TV. Nah, tapi kali ini mereka apa ya? Transformasi lah menjadi Gen Z baru nih. Jadi gua sekarang bersama Juliet Project. Yoi, ada Zidni dan Bimo Sulaksono. Yoi. Jadi warga-wargi, ini Juliet Project mungkin terdengar baru buat kalian. Tapi kalian tidak akan pernah mendengar hal ini secara baru kalau misalnya kalian dengar kata Juliet. Juliet yang double T dan pakai E di belakangnya. Juliet. Iya, lu pasti tahu kayak lagu Bukannya Aku Takut. Nah, itu belum lahir kali, udah. Oke, itu baru 2004 ya? 2005. Itu asli dulu tuh 2004 TBK dulu. Iya. TBK 2004 tuh. Jadi kayak 2007 ya. 2007-an kali ya sama Juliet ya. Iya, berarti sekarang maksudnya anak-anak yang dengerin Synchronize Radio tuh berarti umurnya 3 waktu itu. Karena udah Gen Alpha udah. Iya, udah Gen Alpha, karena udah Gen Alpha. Yang sih udah Toku ya. Nah, jadi warga-wargi, nah ini mereka ini udah berkarir, khususnya Bimo lah ya. Bimo di Juliet gitu. Baru gua. Saya anak baru saya. Baru 20 tahun. Jadi ini Juliet Project nih. Ini adalah formasi baru dari Juliet. Ya, mau ya. Jadi kan Juliet tuh 2004 deh. Dulu album pertama tuh 2004. 2004. Warner dulu dia. Iya kan, Warner 2004. Terus jadi Juliet. Gua aja masih 14 tahun tuh. 2004? Iya. 5 tahun gua kalau lu mau tahu. 99 gua. Gua tua juga sih. Tua juga. 2004 terbentuklah Juliet nih. 2004 iya tuh. Juliet dulu tuh. Tuh pas era-era apa ya? Digital lagi mau merambah tuh. Lagi
Dulu RBT. Oh, Ringback Tone. Ringback Tone dulu Oke. era gitu. Itu era-era fisik udah mulai amburadul tuh. Udah pelan-pelan mulai ditinggalkan ya. Udah banyak toko yang tutup waktu itu emang. Oke. Jadi orang udah pada fokusnya ke Ringback Tone itu. Digital ya. Iya. Belum ada Spotify streaming belum ada. Belum ada. Belum ada dulu. Oke, ini jadi buat warga-warga yang nggak tahu RBT, Ringback Tone itu kalau misalnya lu dulu berlangganan satu lagu, jadi kalau misalnya lu nelpon orang, terus ini salah satunya ya, lu nelpon orang terus orangnya belum ngangkat, nah lagu itu yang keputer. Jadi lu dengerin lagu itu dulu sampai orangnya ngangkat. Jadi kalau misalnya kebetulan lagunya yang lu suka terus orang yang ngangkatnya cepet, lu benci pasti sama orangnya. Karena lah baru mulai lagunya lu jangan ngangkat dulu gitu. Nah, itu yang dilakukan Juliet di 2004 waktu itu. Bukan gua lah perusahaannya. Oke, dan band-band pada eranya saat itu. Yoi. Nah, terus Juliet Project nih. Gimana ucup-ucup apa? Maksudnya kita terakhir ngobrol kan Hello Sunshine tuh. Swing Terror. Swing Terror ya kan? Udah lama ya. 2 tahun lalu ya? Buset dah lebih kali ya. Masa 3 tahun nih, 3 tahun lalu. Ngaco lu, enggak itu. Itu 2000, sekarang 25. Iya, 2. Itu gua rasa 2018 kali ya. Ah, masa? Serius. Oh, wah lama juga itu ya berarti ya. Lama. Iya. Terus Lo masih muda banget pokoknya. nggak Lo gak berubah sih lo kayak gitu. awet tua. Nah, terus Juliet Project nih, Wo. Gimana kenapa lu tetap mau menghidupkan ini lagi gitu? Nah, sebetulnya ya permajaan aja, bosen aja lagi pula kan pengen berubah, mau nyari, mau ngeramu konsep musik-musik baru nih. Dulu kan kayaknya terpatok kayaknya gua nih harus komersil, musik harus begitu, lama-lama capek juga. Kalau main musik kadang-kadang lo pengen nyoba-nyoba terus ya biar lo nggak bosen. Betul. Kalau lo main wah kayak udah stuck, wah gua harus bikinnya kayak begini terus, wah lo capek tuh. Akhirnya ganti lagi. Pasti capek deh udah hari gini. Apalagi sekarang kan lo mau produksi, mau rilis pun kapan enak, maksudnya kapan aja bisa gitu kan. Iya, betul. Kalau zaman dulu kan lo emang lo bikin cuma lo harus mikirin wah gue rilisnya sama siapa ya, label ada yang mau nggak sama gue ya, perusahaan ada yang mau nggak ya. Kalau sekarang mah makanya lo mesti apa ya, mesti Gercep. mesti ini bebas mengeksplor gitu loh. Iya, maksudnya. betul. Iya kan, coba-coba aja, eksperimen aja. Lagi pula kan anak-anak sekarang juga musiknya gue liat emang eksperimen semua. Justru yang eksperimen itu yang menurut gue itu akan bakal dicari. Oke. Karena sesuatu yang baru terus itu. Jadi nggak ngikut, nggak follower, maksudnya nggak istilahnya nggak FOMO gitu, istilahnya wah lagi tren kayak gini begini, enggak, bikin aja udah yang aneh kalau perluan. Oke, jadi Juliet Project adalah salah satu hal yang seperti lo sebutkan barusan. Ya maksudnya biar kitanya mood kita terjaga. Peremajaan dalam pola berpikir dan bermusik. Iya. Benar. Soalnya kalau main musik lo emang nggak ada istilah tua muda ya. Setuju. Lo harus bereksperimen terus. Iya, betul. Terus. Betul. Mau sampai kapanpun lo mesti eksperimen. Oke. Kalau enggak lo akan stuck. Jadi istilahnya ya akan begitu-begitu aja. Iya sih. Lo pasti ada beban di diri lo sendiri ya. Mungkin juga pasti istilahnya apa ya? Ya monoton lah. Iya, flat lah ya, flat. Iya. Jadi kayak nggak ada challenge gitu, nggak ada challenge. Oke, akhirnya lu menciptakan tantangan itu sendiri pada Harus ada akhirnya. tantangan lah, hidup kalau nggak ada tantangan kayaknya mati tak segan, hidup tak mau. Betul, itu istilah yang tepat kayaknya ya. Yoi, jadi warga-wargi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih sama Juliet Project, gimana nanti ketemu Zid nih, gimana terus permajaan squad nih dari Juliet ya. Sebelumnya kita dengerin dulu, dan ini kayaknya lu udah pernah denger harusnya, cuma kayaknya dibuat versi lebih mudah lagi nih. Ini dia Juliet Project dengan Bukannya Aku Takut. Juliet Project nih, lu sebagai sosok yang menggawangi Juliet juga di eranya sebelumnya, terus membuat Juliet Project dengan formasi baru. Iya, formasi baru. Itu gimana akhirnya lu ngumpulin formasi baru dan gimana yaudah Juliet kayak akan tetap menjadi Juliet, gua nih Juliet Project loh, gitu, menjadi dua entitas yang baru. Gimana ya, gue rasa banyak juga yang belum tahu kali ya. Oke. Jadi hitung-hitungannya ini kayak semacam branding baru lah. Band baru aja lah ya. Ya brand baru ya, merek baru gitu loh, maksudnya bendera baru. Ya kita di sini ya pokoknya emang tujuannya kita mau bikin aja ya, berkarya aja. Betul. Maksudnya dalam arti ya kita ibaratnya ya nggak
nggak terlalu ngoyo gitu loh. Kalau sekarang mah bikin aja lah. Betul. Syukur-syukur ya disukain, syukur-syukur aneh gitu. Syukur kemakan ya. Syukur-syukur ada menurutnya mereka pendengar sekarang sesuatu yang baru. Soalnya emang hari gini emang harus bikin apa ya? Harus bikin sesuatu yang aneh-aneh terus yang patah banget gitu pokoknya ya. yang emang iyalah nggak harus mainstream, cuman tetap mesti dipikirin juga lah sisi komersilnya, tetap harus dipikirin ya, mungkin dari temanya bisa, cuma kalau musiknya ya itulah, kalau bikin musik kan kita nggak bisa di style gue pengen bikin kayak gini kalau betul sebebas mungkin ya, kan, tergantung mood aja. Pokoknya maunya kayak begini, pas ada yang gini kita bikin gini gitu aja. Oke. Terus ketemu Zidni sama siapa? Willy ya? Willy tuh iya, ketemu Zidni dan Willy gimana? Willy sih udah pernah ngeband dulu lama, dia bantu-bantu juga di Brutal dulu sempet kan. Rekamannya Brutal, dia main gitar. Terus juga dulu ada band bonus sama dulu gue sempet band bonus. Oh iya. Itu sama Willy juga? Willy tuh ya main gitar. Oke. Nah Zidni nih ucuk-ucuk datang gitu. Nah kenal Zidni sih udah lama, dulu dia penyanyi tiket nih. Oke, di tiket. Band tiket dulu. Betul kan band tiket kan teman-teman juga. Pas gue liat, wah mukanya udah kagak ada di tiket. Gue tanya, penyanyi lu mana dulu? Gue pakai deh. Aku Sydney, udah telepon lagi, lu tanya. Gitu aja palingan. Soalnya yang kenal-kenal aja, bingung soalnya kan udah tahu nih orangnya dulu, maksudnya udah tahu suaranya orangnya gini, padahal belum terlalu kenal banget. Tapi karakternya udah ngerti gitu lah ya. Sekitar bulan apa tuh ya? Agustus ya kalau nggak salah. Tiba-tiba ditelepon gua malam-malam. Om, mana nih? Malu masih nyanyi nggak? Masih. Mau nyanyi nggak? Hah? Sama lu? Di mana? Itu kan bintang PRT soalnya. Oh, udah sibuk industri baru nih, industri baru. Dilihat. Oh, oke, udahlah, gue bilang sama legend. Kita yang muda ikut aja sebenarnya. Gimana bebas, sikat, Pokoknya yang gampang dihubungi, gampang dikoordinasi gitu aja kan. Karena kalau bikin sekarang kadang-kadang musik kan udah bikin sendiri-sendiri di rumah, maksudnya jarang yang ngejam gitu kan, udah nggak ada. Maksudnya era zaman sekarang biar lebih praktis lah, lebih cepat proses produksinya, kreativitasnya juga lambat. Wah ada gini udah, apalagi ada gini kan, mau sih setiap bulan ngeluarin materi baru, iya betul, lempar aja. Iya betul. Kita kan nggak ada yang tahu kan, maksudnya hari gini materi lo berharap wah lagu gue bakal hits lu nggak? Betul. Algoritmanya nggak ada yang tahu juga. Itu kan, iya. itu udah by system semua, banyak yang apa istilahnya mengejar kayak semacam data gitu ya. Mau ngejar fame, kalau kita mah nggak pernah kayak gitu ya, bikin aja lo, berkarya aja lah. Iya. Maksudnya kalau masalah bagus atau tidak itu kan nanti ya itu bukan yang menentukan tuh, bukan waktu sekarang ini nih, wih lagi trennya, wow lagu lo viral gini, bukan itu yang kita cari. Kalau kita mengeluarkan karya mah berarti kalau di seni ya kita glosorin aja, ya kan? Iya. Suatu saat pasti nyampe ke si kuping pendengar. Kalau misalnya lagu lo itu enak, aneh gitu, pasti akan otomatis akan terdengar gitu, akan dicari. Karena ini barang seni gitu loh kan. Betul. Nih tapi buat Zidni nih, lo kenapa tahu-tahu langsung mau gitu diajakin sama Bimo kayak ngeband nih Juliet Project gitu? Saat itu ditelepon malam-malam, anjir random amat nih ditelepon om malam-malam gue. Yang pertama gue tumbuh dengan musik netral juga. Karena waktu itu gue masih SD, kemudian gue tahu netral. Masih netral pas Bimo. Udah NTR apa netral? Enggak, netral. Masih netral. Wah emang tua berarti lu sih. Lu udah Gak jauh-jauh banget Gue ya. daerah NTRL. Netral nih. Habis itu gue tahu Baby Romeo juga kan, Bunga Terakhir, Doi juga kan. Iya betul. Dengkotnya kan. Sama Juliet juga, memang gue tumbuh di era-era musik itu, peralihan dari analog ke digital. Gue sempet masuk ke tiket juga waktu itu, kita bubar 2019. Ini kalau diajak bermusik lagi, diajak berkarya bersama lagi, apalagi sama ya kita bisa bilang Nabi Musloksono, one of the legends. Betul. Kan? Abang-abangannya musik Indonesia nih. Enggak, karena duluan aja ngeband. Siapa nggak mau kan gitu kan? Setuju. Gue bilang ayolah. Gue mikirnya kayak mungkin ini udah jalan Tuhan untuk gue, kayaknya masih bisa diizinkan untuk balik lagi ke industri musik profesional. Ya udah kenapa enggak gitu ya, sikat sampai nggak mau bro. Iya. Kebetulan base kerjanya sama juga, kita serba kayak sikat, gas, nggak ribet gitu. Punya visi yang sama lah ya. Betul.
Oke. Tapi kalau misalnya maksud gua setelah lo sempat vakum atau udahan bareng tiket, itu sempat berhenti lo bermusik. Sampai akhirnya Bimo ngajakin lo bareng Juliet Project lagi. Gue punya band juga sebenarnya, namanya Grup Walk Story, itu indie lah ya. Kita reguleran aja lah gitu. Jadi gue tetap kayak ya hasrat hobi gue bermusik tetap dapat. Kebetulan ini dapat kesempatan besar lagi, udah start aja. Oke. Nggak apa ya, nggak ngantuk-ngantuk amat pasti bangunin gitu. Oh iya, betul, bukan yang tidur pulas habis gitu. Oke, menarik. Jadi warga-warga, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih soal Juliet Project dan single-single terbaru yang mereka, kita dengerin lagu dulu nih. Ini ada Juliet Project dengan Jangan Ragu dan Takut. Nah itu warga-warga obrolan kita tadi pas lagunya kita play. Tapi kayak tadi Zidni sempat bilang pas lagu Jangan Ragu dan Takut diputar nih, kayak anjir kita lumayan belang gila gini ya, nyebrang banget ya. Nah ini gue mau nanya ke Bimo nih sebagai lo juga maksudnya proses kreatifnya tuh gimana sih mau akhirnya ketika banyak lagu dan kayak kalau kan kita baru dengerin dua nih warga-warga, bukannya Aku Takut dan Jangan Ragu dan Takut. Terus lumayan nyebrang gitu dua itu. Proses kreatifnya tuh kalian gimana sih berarti? Proses kreatifnya ya karena banyak kan kayak gini kerjanya sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi musik udah jadi, tinggal si isin gitar, isin vokal gitu aja. Oke, lempar-lemparan materi aja udah. Jadi kebetulan aransemen tuh kadang-kadang karena untuk ngejar efisiensi waktu juga gitu. Jadi karena tuh gue kerjain sendiri gitu, Jadi karena gue gak bisa main gitar deh, wah Will lo isin gitar deh gitu. Si Lili juga punya musik, aransemen sendiri gitu. Waktu itu Sydney emang belum gabung waktu itu kan. Oke, masih kalian berdua berarti. Masih awal-awal masih penyanyi itu, akhirnya Sydney masuk udah ada materi. Udah tinggal take vokal aja. Biar cepet aja. Oke. Cepat gitu. Kalau maksudnya biar sekarang Project eksperimennya dia lah. Emang eksperimental parah ya ini. Lagunya beda-beda, Oke juga nih. Soalnya ya gitu, mesti ngejar mood. Oh iya betul, mood pun beda-beda setiap saat kan. Main musik ya gimana, bukannya sok-sok seniman atau gimana, bukan, emang mesti mood gitu loh. Gue ntar malam gue pengen beresin, gue tiba-tiba lagi nonton ketiduran. Besok lagi tuh setengah bulan. Itu sering tuh, kadang setengah tahun ya. Tapi besok gue mesti kerjain ini, kagak jadi lagi. Itu mah omongan malam di otak kan biasanya. Tapi kayak misalnya tadi gue bilang, kalau misalnya dari Zidni dikabarin Agustus, tapi lu sebelum ngabarin Zidni sama Willy berdua emang udah lumayan lama bikin si Juliet Project nih. Oh dulu awalnya vokalisnya bukan Sydney. Oh iya. Dulu awalnya vokalisnya penyanyi Juliet dulu tuh. Oh Juliet Ori nih. Si Jo. Sebelum kalau Juliet Orinya ada lagi, si Jo tuh penyanyi kedua. Oke, iya. Karena dulu emang Juliet kan masih samar-samar itu kan band. Kebetulan pas lagu Bukan Aku Takut, lagu Recycle dulu rilisnya di Kentucky tuh. Oh Kentucky iya. baru bikin music program. Jadi dia jualan CD di Kentucky. Banyak tuh. Kebetulan lagu itu emang sebelumnya tuh lagu itu udah pernah hits, lagu Bukan Aku Takut. Oke. Makanya begitu dia recycle Juliet, seakan-akan wah ini lagunya Juliet gitu. Juliet. Waktu itu Mulan juga, artis lain juga banyak kebawain lagu itu. Cuma tuh lagu emang lagu-lagu pop banget sih. Emang maksudnya waktu zaman dulu emang eranya zaman musik-musik Melayu, musik-musik gitu, jadi masuk gitu musik itu kenal. Betul, kemakan lah ya. Makan lah. Iya. Terus kemudian dari Jo, gitu perjalanan dari Jo. Akhirnya terakhir diganti sama si Sydney. Oke, berarti emang sebelum Sydney tuh emang udah jalan bareng dulu kalian bertiga, lu Jo dan Willy. Sebetulnya bukan Jo, jadi Jo itu emang sebetulnya inisiatif ide gua. Jadi gua pengen bikin Juliet. Gue udah Juliet, tadi kan mau jalan pakai Juliet itu, gue mau menghapus bayang-bayang Juliet yang lama, soalnya maksudnya musiknya beda gitu, musiknya udah nggak up to date menurut gue, jadi udah nggak bisa kerjasama, lo udah nggak ada kreativitas kayak gini kan, lo nggak bisa ayo dong bikin yuk rekaman, nggak usah gitu, rekaman aja, kelamaan lo ngajak orang gitu misalnya. Kalau misalnya lo punya ide kreatif, misalnya lo punya lagu, lo bisa aransemen, lo bisa bikin, hari ini bikin aja dah. Nah lagu lo mana sih gue denger gitu doang. Oke. Gitu aja. Kira-kira masuk kan nih temanya atau enggak
musiknya, aransemennya kira-kira cocok kak? Maksudnya sesuatu yang baru kan nih, aneh atau nggak gimana gitu? Ya udah, itu aja. Kalau misalnya kalau nungguin orang lamaan, yuk rekaman yuk, rekaman ada gitu, lu rekaman sendiri. Soalnya kebetulan musiknya musik pop ya, kecuali lu musik-musik band rock, punk gitu lah, emang lu mesti nge-jam. Betul. Mesti nge-jam, beda. Oke, nah ini tapi berarti apa ya? Apa yang nyebutnya ini? Kenapa Juliet Project nih kenapa memilih akhirnya karena tadi nyebrang-nyebrang mungkin gue nyebutnya pop rock indie alternatif 80s 90s jadinya ya. Karena kan tiap lagunya jadi ya nyebrang banget gitu. Tapi kenapa akhirnya ketika lu pengen menghapuskan brand Juliet yang lama ya gitu? Karena itu kan brand Juliet yang dulu kan kesannya tuh kayak era pas zamannya musik-musik yang Melayu tadi itu ya. Maksudnya era musik Melayu, sebetulnya juga nggak Melayu ya, bisa dibilang emang segmennya ke situ. Maksudnya gue pengen bikin yang Juliet Project ini lebih eksperimental aja. Cuman ya genre tetap pop pastinya sih. Tetap pop lah ya. Pasti ada popnya. Pop eksperimental. Pop eksperimental mungkin betul itu adalah genre yang tepat untuk Juliet Project kayaknya. Pop alternatif lah istilahnya gitu. Iya. Istilahnya karena gitu-gitu aja. Alternatif kan ya berarti lu bebas aja lu mau bikin. Betul. Apapun lah ya karena yaudah ini alternatifnya gila kalau misalnya lu mau. Gak ada pakem nih. Betul. Jadi warga-warga ini sebelum kita dengerin track terbarunya Juliet Project yang berani, ini gue mau muterin 2 lagu yang kayaknya alternatif juga mungkin dan kayaknya akan berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Nih, ini ada Berteman Gelap dan Sepi dan Indah. Gimana? Itu 2 lagu ya, Berteman Gelap dan Sepi. Kemudian dilanjut dengan Indah. Nah, itu. Sebelum akhirnya kita ngebahas Juliet Project dengan yang beraninya nih. Jadi, here we go warga-wargi. Yoi, warga-wargi lo baru aja dengerin Berteman Gelap dan Sepi, kemudian dilanjut dengan Indah. 2 track dari Juliet Project nih, project yang teranyar dari Bimo Sulaksono, Zidni dan Willy ya. Yoi, jadi kemarin Juliet Project juga habis rilis Berani, ya kan paling fresh lah ya, paling baru Berani nih. Ini gue penasaran soal Berani, apa yang pengen kalian sampaikan melalui track Berani ini? Mau Zid? Apa ya? Keberanian apa yang pengen kalian tampilkan? Enggak, ini agak-agak beda sih. Kebetulan waktu itu lagi terbesit pikiran lagunya kayak temanya gini ya. Masuk ya, sebenarnya ada lompat sih, cuma nggak apa-apa lah. Nggak mau tau juga semua lompat tadi kalau kita dengerin maksudnya sah-sah aja. Ya udah, maksudnya kebetulan temanya lagi tuh menceritakan tentang berani ya. Orang yang berani apa ya? Berani yang melawan. Oke. Berani melawan suatu ketidakadilan lah ya. Maksudnya lebih melawan yang ibaratnya apa ya? Iya benar. Itu sebetulnya lebih ke ini sih, lebih menyentil moral etika. Oke, yang udah mulai pudar nih kayaknya. Udah banyak yang rusak karena Oke. Dalam moral kita, masalah kita kan masalah the lack of moral semua nih kan. Masalahnya mau udah belaga gila. Betul, Belgi ya. Belgi ya benar. Jadi udah menurut gue kadang-kadang kita semuanya banyak yang menurut gue ya, kalau gue pribadi gue nggak terlalu peduli gue sebenarnya namanya kayak politik gitu. Cuma kalau udah kondisi kayak gini kan kayak gimana gitu, jadi mau nggak mau kayak gengges banget, ganggu banget kan. Gengges ya. Zaman dulu kan. Jadi ini apa sih dia mau nggak mau tuh orang jadi kayak mau apa? Jadi kepancing gitu kan. Orang yang dari tidak kepeduliannya sama politik jadi karena kondisi kayak gini. Ini apa-apaan sih dia? Iya, betul. Ganggu banget sih ya. Gara-gara sosmed mau nggak mau begitu buka sosmed dia lagi. Itu lagi. Emang gua nggak tahu itu mungkin apa bikinan apa gimana, cuma kan ini kan ganggu banget nih kayak kacau banget itu kan. Gelisahan itu berangkat buat jadi bahan bakar nulis si lagu Berani ini. Ya, jadi sebetulnya tema ini sebetulnya bukan baru sih, sebetulnya banyak udah tema ini. Cuman dalam arti maksudnya ya ini keresahan kalian juga lagi pengen aja, lagi maksudnya ini apa sih tipis-tipis gitu. Iya. Kalau nggak tahu lo, kalau tahu. Sentilan-sentilan itulah ya. Karena kan emang lagi banyak yang kayak gitu kan, maksudnya aneh-aneh gitu kayak ini kayak sesuatu yang nggak logis cuma dipaksa gitu. Betul. Orang disuruh percaya, disuruh dibilang keren gitu.
Sampah ya. Iya udah sampah dibilang so keren itu ya bangke disuruh bilang wangi. Iya betul, susah tuh. Bangke bau aja. Oke. Kalau mau semprot pakai apa kek pasti kecium kan. Nah Zid, gue penasaran Zid, ketika Bimo datang dengan beraninya, respon lo gimana pertama kali? Anjrit, udah mulai berani juga kita deh. Iya. Gua demen sih. Kebetulan pertama kalinya bermusik mengangkat tema ini kan. Gue berpikir hanya waktu itu, kayaknya kalau tema yang kita angkat bisa dibilang menghadapi sesuatu yang sudah dibilang menyeleneh sekali. Gimana gue nawarin waktu itu gimana kalau cara nyanyinya gue nyeleneh juga, beda dari lagu-lagu sebelumnya gitu. Oke, mau lu seberangin lagi aja. Gimana kira-kira kan, bongkar pasang, ya udahlah. Begitulah jadinya kemarin. Oke, berarti ini pertama kalinya lo bernyanyi seperti ini juga pertama kalinya seumur hidup. Bukan hanya kamu yang bisa kayak lo doang kayak gini, sebelumnya emang nggak ada. Bukan ya. Beda ya. Sebenarnya nggak pakai teknik kesannya kayak apa? Kayaknya ketinggiannya kini orang gitu. Kayak pas sengaja mau begitu kan. Nggak harus bagus gitu. Iya, nggak perlu sesuai format lah. Nggak harus mainstream maksudnya ya. Pokoknya yang penting dapat aja moodnya kan lagunya. Oke. Dapat mood. Kalau nyanyi kan masalah nyanyi kan nggak harus bagus, harus gimana, yang penting pesannya tersampaikan ya. Ya otomatis kalau lagunya pasti pesannya harus sampai. Iya. Kalau penyanyi mah harusnya bawanya nggak usah macam-macam, yang penting dapat aja. Betul. Feelnya dapat gitu. Itu nggak bisa direkayasa. Oke. Bisa dimacem-macemin lah. Lumayan. Anjir ya. Emang kalau temanya ada Juliet kan banyak kan benang merahnya emang tadi pop gitu, kita gitu tadi pikir lama-lama udahlah apa aja lah, bebas lah, nggak usah gitulah, bebas aja kalau mau bilang wah nih bandnya nggak jelas biarin aja. Iya. Ayo kita undang band yang nggak jelas itu. Akhirnya jadi pembeda sendiri kan. Musik gua biarin aja. Oke. Tujuannya kalau main bermusik kan tujuannya emang tulus, kita mau bikin karya gitu. Betul. Bukan hanya untuk sekedar fame gitu. Maksudnya wah lagu nanti gini nggak diterima, biarin aja lah. Justru orang yang punya apa ya ibaratnya ya, yang nekat-nekat gitu, yang justru malah ada chance gitu. Betul, daripada main aman mulu. Emang itu gue emang udah prinsip gue dari zamannya gue dulu pertama main di netral ya, bikin netral juga begitu. Emang wah biarin aja lah. Kadang-kadang lo kalau dari keterbatasan gitu kan, wah ini yang aneh-aneh gitu malah orang muda kok begini malah jadi sesuatu. Iya, setuju sih gue. Apalagi di era sekarang yang kayaknya udah banyak banget. Harus aneh loh. Betul, lo harus ada pembedanya gitu untuk muncul ke permukaan. Gue jadi pingin ngutip, dia pernah ngomong kayak pesan sama gue, Zid, lagu tuh kayak ibarat anak lo katanya. Lagu tuh ibarat anak, jadi lo harus mesti sayang sama lagu lo gitu. Jadi lo bikin dia oke mungkin lah gitu. Lo pelihara dia, lo distribusikan dia dengan baik, lo rawat dia. Ya kita nggak pernah tahu kan lagu yang mana yang bakal kayak tadi betul. Yang bakal orang kemakan nih ya. Oke, berarti berani nih anak yang kurang lebih aktif dan kritis lah ya. Iya, ini coba-coba eksperimen. Sebetulnya ini musiknya agak old school 90s ya. Mungkin kalau anak sekarang klasik banget. Ini emang dibuatnya maksudnya emang rock alternatif. Kesannya kayak era 90s itu. Ya mungkin buat anak sekarang ini lagu klasik, tapi mungkin buat kalian ini lagu gua. Emang lagu sekarang yang lagu klasik semua. Lagu klasik semua kan pada akhirnya. Musiknya sama sekarang musik klasik semua. Iya sih. Lagi. Coba mana ada musik baru sekarang, gua bingung. Iya betul. Dan paling kayak nge-recycle yang lama. Iya. Hanya peremajaan istilahnya hanya. Cuma kalau benang merahnya, chord-chordnya, harmonisasinya, itu lagu klasik semua ini. Oke. Musik-musik apalagi musik-musik anak-anak sekarang yang model kayak Chandra Rusman, itu rata-rata kan tipikalnya semua begitu. Iya. Kalau rock-rocknya gue lihat juga rock-rocknya kayak apa ya? Ya rock and rollan juga gitu ya. Kayak eranya dulu siapa dari zaman eranya gue, eranya Weezer. Oke. Gitu kan. Itu zaman gue ya. Iya. Mungkin anak sekarang masih banyak yang tahu ya. Masih dengerin ya. Pasti lah itu. Soalnya itu musik kayak gitu emang menurut gue ya long last lah ya. Bener abadi. Maksudnya emang bener-bener apa ya? Meregenerasi. Betul.
Ya kayak zamannya dulu kita dengerin aja Sex Pistols. Iya. Itu kan bukan era gua. Zaman Sex Pistols mungkin gua ya juga baru lahir ya. Tapi tetap didengarkan dan berkembang terus kan. Kalau denger sekarang masih nggak kuno, maksudnya masih jadi influence, masih jadi apa ya? Wih, ini banget ya, ternyata musiknya begitu-gitu juga. Fashion ya, kayak fashion aja. Fashion balik lagi, akhirnya muter lagi. Kayak baju, celana gombrang, celana cutbray, terus celana ketat itu kan era-era 60 kan, ketat, jas ketat. Iya itu muter lagi sih. Iya, kayak fashion aja. Iya betul. Berarti apa ya? Maksudnya kesimpulannya si Juliet Project ini akan gimana ya? Akan menjadi kayak seperti Berani ini. Maksudnya nggak ada pattern, nggak ada format dalam band kalian, nggak peduli genre. Gue mau nyebrang apa, gue mau eksperimen itulah pokoknya. Juliet Project pun akan seperti itu. Dia mungkin lagi mau mengeksplor kayak musik-musiknya era post-punk ya, post-punk. Oke. Sebagai post-punk kayak ya era-era David Bowie, era-eranya Joy Division, era-eranya siapa ya? Ya pokoknya ya jangan musik punknya bukan musik punk yang rock and roll, maksudnya yang gak kesini gitu. Iya. Kayak Gary Newman kayak apa sih? Ya pokoknya ya eksperimen aja lah. Sebetulnya bukan musik baru, nggak ada musik baru kan. Iya sih, balik lagi ke obrolan kita sebelumnya. ya. Musiknya kan ini semua nggak ada yang otentik semua kan. Kita kan emang konsepnya banyak kan nyuri semua. Betul, kayak ya udah amati tiru modifikasi lah ya, ATM. Iya, tambah sulamnya di inilah campur sari lah. Dimasukin unsur itunya ya. Iya lah, ibaratnya lah gitu aja lah. Bingung juga mau ngomong konsep musik. Bingung gua kalau konsep bikin yang ada aja lu. Iya, maksudnya berarti Juliet Project ke depannya pun akan sebebas itu juga aja lah ya. Oke, nice. Berarti ini untuk kedepannya Juliet Project terdekat nih mau ngapain? Setelah udah rilis 6 track gitu. Nah, rilis lagi, langsung rilis terus. Rilis aja hari gini bisa mau ngapain? Lah, apa antar bakal mau bikin album kah, EP, showcase tour, bikin EP 3 lagu gitu coba-coba. Cuma kalau bikin EP kadang sayang juga mubazir kan. Kenapa tuh? Jadi kalau bikin EP tuh jadi lagu itu seakan tuh jadi yang lainnya terbuang gitu loh. Oh, jadi kayak ini terkategorikan beda-beda nih jadinya. Bukan, jadi kan otomatis kan orang fokus kan kalau ini satu lagu kan enak kan orang dihijar ini dengerin. Orang baru dengerin satu lagu. Soalnya kalau band-band baru ya, termasuk Juliet Project itu termasuk band baru nih. Jadi kalau misalnya langsung ngeluarin 3 lagu kayaknya mubazir banget nih. Jadi pelurunya kayak dibuang langsung bikin lagu kan susah. Betul. Bikin nasi goreng ya. Jadi kan emang kadang-kadang udah gua simpen nih, makin nggak ada yang denger gitu. Kebuang gitu aja. Iya, karena orang begitu nulis 2 lagu 3 lagu palingan yang dijagoin yang mana kan ya. Iya, lo nggak mungkin di. Cuma kalau hari sekarang kan bisa-bisa aja sih. Kecuali band lo udah gede ya, udah punya market, udah gimana orang pasti mau akan denger gitu. Semuanya bahkan ya. Maka kadang-kadang kita untuk mau ngerilis aja kalau hari ini ngerilis aja, kadang-kadang kita bingung maintainnya. Rilis aja akhirnya nggak dipromoin juga kan ya. Lo kayak gini kan hari gini lo mesti pasang segala macam. Iya betul. Kita rilis aja lah. Terus kalau makanya kadang-kadang yang bikin stres tuh era-era sekarang kan era-era gitu kan. Semua dilihat wah keren nih yang nonton banyak nih band gila nih pasti nih band keren nih. Itu kan itu bukan jadi patokan jaminan kan. Ibaratnya ya kayak sorry to say kayak musik Korea, wih miliaran men. Iya betul. Bukan berarti musiknya dia legend, musiknya mereka hits, dikenal. Beatles, Rolling Stone begitu lihat, kok cuma sedikit, cuma lagunya. Iya sampai sekarang. Realitanya kan. Iya betul, setuju. Bener kan, kadang-kadang kita emang bisa dimanipulasi. Kadang gini kan udah nggak fair semuanya. Kalau main di musik makanya lo nggak usah bikin kayak gitu. Udah rilis aja ya. Lo kalau bicara karya bikin karya seni tuh, lo bikin aja udah men. Setuju gue. Oke. Oh berarti kedepannya Juliet Project ya udah rilis aja terus. Single. Gua rasa band-band yang lain juga begitu sama ada gini. Apalagi sekarang mau rilis pun gampang kan. Iya. Kalau zaman dulu tuh lebih stres, lo nggak bisa ngerilis. Iya, lu nyari label lah. Cuma lo bikin materi cuma lo nggak bisa disebar ke pasar gitu. Iya sih. Sekarang lebih dipermudah lah ya. Semuanya lebih mudah. Betul.
Oke, jadi terima kasih banyak Juliet Project, terima kasih Bimo, terima kasih Zidni. Yoi, sukses terus, ditunggu karya-karya berikutnya, ditunggu showcase-nya, tournya, albumnya, ditunggu banget. Pokoknya kalau misalnya nanti udah dapat semua, main-main kesini lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Yoi, jadi warga-warga untuk menutup obrolan kita bersama Juliet Project nih, ada track terbaru yang tadi udah dibahas. Ini dia si anak aktif dan kreatif, sedikit kritis, Juliet Project dengan Berani. Beda lagi. Thank you. Siap. Terima kasih banyak. Lu tiap hari di sini. Senin sampai Jumat. Thank you. Terima kasih banyak. Lu berarti Senin Jumat doang. Senin sampai Jumat. Maksudnya ada interview. Iya, program gue Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Terus pagi ada, siang ada, malam udah musik-musik yang lebih segmented tuh. Kayak misalnya malam ada maju skena, mundur skena. Udah ngomongin musik-musik skena. Musik skena tuh musik apa sih maksudnya? Musik yang underground, indie, yang baru-baru, yang kayak gitu-gitu. Masih grass gitu lah. Musik ini tuh musik nggak musik rock semua ya? Nggak mesti rock semua. Terus ada gemuruh rock Nusantara. Nah, itu baru tuh program yang isinya rock metal yang gitu-gitu, Bang. Metalnya masih metal yang obrol-obrol itu. Masih gitu. Masih kayak gitu ya? grindcore masih masuk, death metal gitu masih. Habis lagu ini kita masuk ya. 3. Siapa nih? Swallow. Band Bogor bang. Ini band lama ya? Swallow ya? Swallow, dua pas covid. Swell, pakai E. Kita ngomongin apa nih? Juliet aja, kenapa tahu ada Juliet baru nih? Juliet Project. Juliet Project ya, Juliet Project. Bang, lu mau dibikin apa nih? Kan mau di-skat biar si ruang kerjanya banyak gitu. Maksudnya kayak kan tadi nyambung kan ngeblong, terus udah di-skat, terus jadi di situ ada ruang meeting lagi, terus ada ruang kerja lagi, biar workspace-nya tuh lebih banyak gitu. Si Mika di mana nih? Dia pengen ke India. India. Jadi ada band si gue lupa, Torpedos. Dia pengen tour ke India. Terus Mika suruh bantuin ngisi bassnya. Cuma band hard rock gitulah, rock 80-an gitu. Terus dia Cafe. enggak dia emang pengen tour, habis rilis album pengen tour. Oh, bukan bandnya dia yang ini. Bukan yang si derang-derang situ. Nah terus dia mau tour keluar, Mika udah ke bandara cuma visanya nggak di approve, jadi dia balik lagi, dia nggak jadi berangkat. Jadi mereka berdua doang kayak pakai sequencer segala macam tuh jadi itu si Torpedos ya. Torpedos. Bandnya band sono. Band Indonesia. Band Indonesia pengen tour ke India. Aneh banget. Nggak tahu gua kenapa pilihan di India. Nepal, mau Himalaya. Iya kayak mau ke arah-arah situ sih. Arah situ. Iya. Terus jangan bikin musik lagi. Gila banget sih. Ke India. Ayo tur India gitu. Tour India. Ini tiap lagu nih warnanya beda-beda semua. Iya. Anak muda nih. The Magis, lo tau kan The Magis kan? Di pindah sini tahun kapan sih The Magis? Berapa nih? 2017 kan? 2017. Yang di itu nih DM Blok udah nggak ada ya? Oh, udah nggak ada toko. Kan boleh bro. Iya, udah jadi makanan India gitu. Kemarin gue lewat situ. Ini kenapa nggak bikin studio aja ya? Studio latihan gitu ya? Kami udah ya. Waktu itu udah pernah mau buat kan yang di belakang tuh. Tadi mau bikin studio mixing bang. Oh, tapi Belum jadi. Enak studio mixing. Enak studio latihan itu gak enak kalau ya? Lu deket deh. Hah? Lu deket banget deh. Main Enak sih. Aduh. paling waktu sinkronis doang. Kadang-kadang pada latihan di sini.
jadi itu kayak si siapa? Mata Jiwa. Di mana? Mata jiwa. Latihan di sini. Iya, di depan di parkiran ada yang pakai gamelan gitu. Sujiwo Tejo sama Mata Jiwa. Oh, buat konten emang. Oh. Iya, buat konten sama buat latihan pas mau fest. Kan mereka Gladiator latihan Sing-nya Baru 6 Baru 6 lagu kita berarti. Berarti ini tahun lalu ya? Agustus tahun lalu tuh beneran pas itu beneran baru dibentuk si Juliet Project Iya. ini loh. Ini udah langsung ada 6 single ya bikin. Tapi kalau dari Agustus tahun lalu tuh sudah ada 6 single mah produktif lah hitungannya. Iya. Iya.